Pagi Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan juga, terima kasih. Pagi hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah. Sebenarnya tugas ini dari beberapa hari yang lalu, cuma karena Ibu Kepala Sekolah ada di rumah sakit sehingga baru bisa mewawancarai hari ini. Dan untuk pertanyaan yang akan diberikan hanya seputar keadaan siswa dan guru di sekolah. Ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang pertama, bagaimana orang tua guru membangun kerjasama dengan orang tua untuk menopang pembelajaran anak-anak di sekolah. Terima kasih. Tentunya kalau bicara tentang kerjasama antara sekolah dan orang tua tetap ada. Salah satunya jika ada anak-anak yang dalam pembelajaran, misalnya dalam satu kelas ada satu perihal yang kendala, misalnya anak tersebut terlalu ke belakang di kelas itu sendiri. Tentunya dengan cara bagaimana mengatasinya, tentunya sebagai sekolah harus ada kerjasama dengan orang tua. Salah satu contoh, memanggil orang tua tersebut dan menyampaikan sesuatu kepada orang tua untuk perkembangan anak tersebut. Dan tentunya orang tua support dalam hal itu. Semua orang tua yang ada kendala di tiap kelas, tentunya ada support dari orang tua yang dapat kita sebut kerjasama yang baik itu tetap ada. Dan ada juga orang tua yang anaknya kalau sebagai kepala sekolah menilai seakan-akan hanya cuma titip di sekolah. Kalau jam sekolah, yang penting sudah datang di sekolah, orang cuma belajar di saat jam sekolah. Tetapi kalau sepulang di rumah, ketika di rumah ada anak-anak tertentu yang dia tidak belajar di rumah. Sedangkan itu pembelajaran ini kan tuh harus ada kerjasama yang baik dengan orang tua supaya perkembangan anak tentunya dilanjutkan di rumah. Kalaupun dikatakan perkembangan dalam pembelajaran di sekolah, tetapi orang tua harus ada kerjasama yang baik jika anaknya ingin berkembang tentunya. Tetapi anak-anak di sini bagus-bagus, artinya dapat suka kerjasama antara guru-guru di sini, baik kepala sekolah, guru-guru dan orang tua yang setiap kelas ini sering ada masalah tentang pembelajaran, tetapi semuanya itu dapat teratasi karena ada kerjasama yang baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, karena sekarang kebanyakan pembelajaran meminta siswa untuk menghasilkan produk, menghasilkan sesuatu. Menurut Ibu Kepala Sekolah, dalam pembelajaran yang berhubungan dengan PJBL atau Project Based Learning ini, kira-kira apa yang harus dilakukan guru sehingga pembelajaran ini boleh berjalan baik? Ya, pertanyaan ini tentunya sudah ada kaitan dengan kurikulum yang baru tentang proyek ini. Memang di kurikulum baru harus diterapkan, yang sebagai kepala sekolah sudah menyampaikan kepada semua guru tentang kurikulum baru ini. Ada suatu proyek menghasilkan anak itu bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan. Jadi di tiap kelas itu sebagai kepala sekolah saya mengamati bahwa sudah mengadakan itu, kalaupun belum semua tiap kelas, tetapi salah satunya yang saya amati sebagai kepala sekolah adalah misalnya untuk kelas 6 misalnya di sekolah itu, di sekolah kami misalnya di materi itu tentang pelajaran IPA dalam bentuk rangkaian seri dan paralel. Tentunya guru itu menyiapkan. Dan di situ pertama-tama yang saya amati sebagai kepala sekolah, tentu guru itu sudah menguasai apa yang dia akan berikan dalam proyek itu. Salah satunya kalau contohnya rangkaian seri,
atau paralel, tentunya di situ menyiapkan bahan-bahan dalam bentuk kelompok. Jadi siswa itu dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, tentu guru itu memberikan penjelasan secara singkat, dan dalam proyek itu tentunya ada arahan-arahan dari guru itu sendiri di dalam kelas. Contohnya itu, misalnya membuat rangkaian seri, tentunya alat-alat yang akan dipakai sudah disampaikan oleh guru tersebut. Dan dalam proyek itu tentunya dapat menghasilkan, dan sebagai kepala sekolah sudah mengamati di kelas 6, baru-baru ini ada membuat rangkaian seri dan paralel yang sudah dilaksanakan oleh guru kelas 6. Sebagai kepala sekolah saya sudah mengamati, dan benar-benar anak itu tentunya yang dapat dikatakan berhasil, artinya tahu, agar supaya anak-anak itu artinya terlebih di kurikulum yang baru ini harus menghasilkan anak itu sendiri, terlebih dalam proses belajar mengajar yang memang tentunya harus demikian. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.